Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 235 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Yap, seperti dugaan Abdi Kos, klimaks pertarungan yang disebutkan di chapter 234 beneran terjadi di chapter 235, alias tidak ada ronde 3 dan ronde 4 di mana Gojo pada akhirnya menggunakan serangan pamungkas Unlimited Holo Teknik yang ternyata adalah bom Holo Purple. Seperti biasa, karena di video pembahasan spoiler Abdi Kos sudah memberikan detail alur cerita dari chapter 235. Di video pembahasan ini, Abdi Kos akan membahas detail menarik yang ada di chapter tersebut. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, alasan Maximum Blue masih tersisa setelah membunuh Agito. Yap, ini sebenarnya hal baru karena Maximum Blue pernah dikeluarkan saat melawan Toji dengan nama alias Azure Glow. Yap, buat yang tidak tahu, Azure itu adalah nama lain dari shade color blue atau warna yang hampir sama dengan blue. Jadi Azure Glow sebenarnya juga bisa diartikan Blue Glow atau biru glowing. Yap, setelah Maximum Blue Azure Glow digunakan Gojo untuk menyerang Toji secara membabi buta. Saat itu Maximum Blue langsung menghilang, entah itu sengaja dihilangkan atau memang beneran menghilang. Tapi yang jelas, Maximum Blue yang digunakan Gojo di sini berbeda dengan Maximum Blue Azure Glow yang digunakan Gojo saat masih SMK. Perbedaannya jelas, yaitu dari segi kekuatan. Saat SMK, Gojo mengeluarkan Azure Glow sebelum Awakening, sedangkan di sini Gojo sudah mengalami Awakening lebih dari 10 tahun yang lalu. Ditambahkan tinju Agito membuat Gojo menggila saat emosi seseorang menggila, maka energi negatif dalam kurung energi kutukan dalam dirinya juga ikut menggila. Ditambah Gojo masih dalam mode Black Flash untuk mengakses 120% potensinya. Jadi Maximum Blue di sini sudah jauh lebih kuat dari Azure Glow, tambah kuat lagi karena berasal dari energi kutukan yang menggila, dan ditambah lebih powerful lagi dari mode 120% kekuatan Gojo. Jadi sangat masuk akal ketika Maximum Blue masih tersisa bahkan setelah digunakan untuk meremukkan Agito, karena ini bukan Maximum Blue biasa, melainkan Maximum Blue plus milik Gojo. Detail kedua, level kepanikan Sukuna versus Gojo overpower. Teman-teman pasti sudah tahu kalau Sukuna mengalami kepanikan alias ketar-ketir akan kekalahan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Itu karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, sementara Gojo berada di kondisi overpower 120% potensinya. Yap, kira-kira seberapa ketar-ketirnya Sukuna? Mari kita breakdown. Pertama, saat Gojo masih sibuk meregenerasi tangannya yang buntung, Sukuna sama sekali tidak berani menyerang, padahal ini kesempatan emas buat dia. Karena saat itu posisi Gojo sedang membelakangi Sukuna dan Mahoraga. Yap, dari sini kita tahu kalau Sukuna mengalami shock berat karena Gojo yang baru saja dia tendang bahkan dihantam kepalanya oleh Agito, malah balik meninju Agito dengan telak lalu menghancurkan Agito dengan blue. Sehingga mengaca dari situasi tersebut, Sukuna langsung shock bagaimana bisa Gojo yang menuju kekalahan malah balik mengalahkannya. Sukuna pun pada akhirnya tidak berani mendekati Gojo meski posisinya ada di belakang Gojo dan Gojo sedang sibuk meregenerasi tangannya. Saat level kepanikan Sukuna belum reda, Gojo yang selesai meregenerasi tangan langsung menyerang Sukuna dengan Black Flash ketiga pada Mahoraga. Dari sinilah Sukuna dituntut untuk menyerang karena Gojo telah menyerang duluan. Yap, Sukuna sejak awal memang berniat untuk memperpendek jarak serang dia dengan Gojo karena Mahoraga telah sukses mengadaptasi Infinity-nya. Namun ya, karena serangan Sukuna bermodalkan kepanikan, maka serangan tersebut jadi lembek dan tidak terarah. Dengan cekatan, Gojo berhasil menangkis bahkan melemparkan Sukuna ke arah Mahoraga. Lalu Gojo meninju keduanya dengan Black Flash keempat. Untung saja Mahoraga melindungi Sukuna dengan menangkis Black Flash Gojo dengan pedang Taima. Dari sini ada indikasi kalau Black Flash juga telah masuk presentasi bilangan 0-100 dari adaptasi Mahoraga. Yap, jika Red telah dikeluarkan Gojo 3 kali dan mungkin adaptasinya sudah setara 75%, maka Black Flash yang dikeluarkan Gojo 4 kali kemungkinan juga telah diadaptasi 75% oleh Mahoraga karena satu Black Flash digunakan Gojo untuk membogem Agito. Ingat ya, presentase ini belum tentu valid karena kemampuan adaptasi Mahoraga melihat seberapa kuat serangan yang diadaptasi. Dan ya, jika Gojo mengeluarkan Black Flash sekali lagi alias untuk yang kelima kalinya, maka ada plus minusnya di situ. Plusnya dia telah melampaui rekor Nanami dan Yuji, minusnya Black Flash akan diadaptasi penuh oleh Mahoraga. Namun Gojo tidak melakukannya karena target dia berikutnya adalah bom Holo Purple. Yap, setelah menghantam Mahoraga dan Sukuna dengan Black Flash, Gojo kembali
meneriakkan mantra untuk memperbesar output energinya. Dia mempersiapkan Super Red yang telah diperkuat dengan mantra kutukan. Awalnya kepanikan Sukuna masih bisa ditahan karena tembakan Red Gojo akan menjadi kesempatan emas dia untuk mengadaptasi penuh Red. Namun saat menyadari Gojo menembakkan Red ke udara, kepanikan Sukuna langsung ada di level maksimal. Dia tahu kalau Gojo akan menciptakan bom Holo Purple secara eksternal. Sukuna pun memerintahkan Mahoraga untuk menghancurkan bola biru Gojo. Detail ketiga, kekurangan Mahoraga setelah mengadaptasi Blue. Di sini kita tahu apa yang didapatkan Mahoraga setelah mengadaptasi Blue. Yap, yang dia dapatkan adalah Blue tidak lagi bisa menarik dirinya dan juga Mahoraga bisa menghancurkan bola biru dengan pedang Taima. Namun ya, ini malah menjadi bumerang adaptasi karena Mahoraga tidak ditarik Blue, maka dia butuh usaha lebih untuk mencapai bola biru sehingga Gojo bisa mengungguli kecepatan Mahoraga dengan berteleport di depan Mahoraga lalu meninjunya dengan telak. Yap, dari sini kita semakin yakin dengan kejeniusan Gege Akutami, di mana adaptasi yang sukses pun bisa menjadi kekurangan di momen-momen tertentu dan penjelasannya juga bisa diterima akal. Detail keempat, bagaimana Blue menggagalkan stimulasi Red melihat Mahoraga yang gagal memusnahkan bola biru. Kepanikan Sukuna mencapai puncak. Dia pun mengubah strategi dengan berniat menstimulasi bola merah agar meledak menggunakan teknik laser air. Yap, kok bisa bola merah akan meledak jika terkena laser air? Itu karena teknik laser air berasal dari energi negatif. Jadi Sukuna berharap pertemuan energi negatif dari laser air bisa menstimulasi ledakan pada bola merah yang berenergi positif. Gojo pun meninju Sukuna karena ulah nakalnya ini. Namun terlambat karena laser air sudah maju menuju Red. Namun lagi-lagi inilah jeniusnya Gege Akutami jika adaptasi Mahoraga menjadi minus karena membuat Mahoraga tidak lagi ditarik Blue. Maka tidak adaptasinya Sukuna juga menjadi minus karena serangan laser airnya yang terpotong dengan tinju Gojo malah ditarik oleh Blue, sehingga Blue yang berenergi negatif malah mendapat asupan energi negatif dari laser air Sukuna. Detail kelima, alasan Yuta dilarang mengintervensi pertarungan. Yap, tidak bisa dipungkiri, meskipun obrolan bapak tongkrongan sering ngaco, tapi pasti ada satu momen di mana obrolan bapak tongkrongan akan menjadi nasihat hidup paling berharga. Disinilah Yuta menyadari kalau nasihat Kusakabe untuk melarang Yuta mengintervensi pertarungan adalah untuk momen ini, momen ketika Gojo menggunakan serangan bunuh diri yang meledakkan siapapun, tidak peduli kawan ataupun lawan. Detail keenam, seberapa kuat ledakan bom Holo Purple. Bisa dibilang ini bukan Holo Purple biasa karena ini tercipta dari Blue++ sesuai yang Abdikos jelaskan. Blue++ tersebut masih ditambahkan asupan energi negatif dari teknik laser air Sukuna. Sementara untuk bola Red menjadi plus+ karena Gojo mengucapkan mantra kutukan secara full. Yap, pertemuan dua bola overpower ini secara eksternal akan menghasilkan ledakan antimateri yang menghapus materi di sekitarnya. Bisa teman-teman lihat bagaimana gedung-gedung di Shinjuku mulai dihapus oleh bom Holo Purple termasuk roda Mahoraga, sehingga bisa dikatakan Gojo telah menghapus wilayah Shinjuku dari peta Tokyo Jepang. Mungkin inilah alasan kenapa judul pertarungan Gojo dan Sukuna dibuat sangat panjang, yaitu pertempuran penentuan di Shinjuku yang tak berpenghuni dan dipenuhi iblis. Yap, di situ ada kata-kata tak berpenghuni yang sebenarnya tidak terlalu relevan karena judul pertarungan penentuan iblis di Shinjuku saja sudah cukup menggambarkan pertarungan dahsyat antara Gojo dan Sukuna. Tapi ternyata kegunaan kata-kata tidak berpenghuni pada judul chapter adalah untuk alasan ini, yaitu penegasan bahwa bom Purple Gojo tidak melukai korban sipil ketika menghapus wilayah Shinjuku. Detail ketujuh, Gojo menuju kemenangan saat Sukuna sekarat. Akankah Kenjaku mengintervensi? Yang mengejutkan adalah Sukuna masih hidup setelah terkena bom tersebut. Kemungkinan ini berkat domain amplification. Jadi Sukuna menggunakan semua energinya untuk bertahan dengan domain amplification. Namun ya, Sukuna ada di kondisi sekarat karena energinya habis, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun, baik itu regenerasi atau domain amplification. Jadi bisa dibilang Sukuna hanya tersisa 1% menuju kekalahannya. Sementara Gojo, dia kembali dengan sehat, bahkan terlihat selesai meregenerasi lukanya akibat bom Purple. Yap,
Gojo ada di kondisi 99% kemenangannya, hanya tinggal membunuh Sukuna. Maka kemenangan Gojo akan lengkap menjadi 100%. Saat ini fans Sukuna hanya bisa berharap dengan plot keajaiban. Misalnya dia melepaskan tubuh Megumi lalu membiarkan tubuh kutukannya diserap Kenjaku, sehingga Sukuna bisa kembali sebagai salah satu senjata kutukan Kenjaku. Kalau ini yang terjadi, maka pertarungan penyihir terkuat resmi dimenangkan Gojo Satoru, karena pertarungan berikutnya adalah pertarungan penyihir melawan Raja Kutukan. Atau kalau Kenjaku sekalian menggunakan bentuk mengerikan Tengen, maka pertarungan akan menjadi antara penyihir versus Raja Kutukan dan Dewa Kutukan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam mi.